Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, mari kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, di mana tadi malam kita sampai kemarin malam ya. Ini diskusi yang kedua, yaitu tentang agribisnis tanaman sayuran. SMKN Batu yang Utara itu harus beda dari dengan yang lain ya, dan mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat. Jadi kita kemarin sampai kepada kompetensi atau KD 3.11, yaitu menganalisis pengendalian organisme pengganggu tanaman atau disingkat dengan OPT. Kalau dipertanyakan nanti apa itu OPT? O, organisme. P, Pengganggu T, tanaman. harus dikuasai itu. Nah, jadi 4.11-nya melaksanakan berarti kalau kata melaksanakan itu berarti apa yang kita lakukan setelah kita menganalisa? Setelah kita menganalisis terhadap gangguan pada tanaman sayuran sawi tersebut yang kita praktikan kemarin. Nah, berarti melakukan apa? Ya, apa yang harus dilaksanakan? Apa? Berarti memberikan pestisida. Berarti iya kan itu yang dilakukan untuk menanggulangi daripada pengganggu tanaman, karena organisme negatif itu kan mengganggu daripada tanaman tersebut ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah menyemprot, karena pengendalian. Berarti sebelum terjadi serangan itu berarti kita harus terlebih dahulu ibarat pepatah sedia payung sebelum hujan. Jangan setelah hujan baru nyari payung, belepotan. Iya, bisa ketemu payung tetapi sudah basah. Nah, begitupun juga dengan tanaman, berarti sebelum terjadi serangan itu kita lebih dulu harus kita mencegah, yaitu dengan melakukan tindakan seperti pemberian pestisida tetapi dengan dosis yang rendah. Iya, kecuali serangan hamanya itu sudah sudah banyak, nah barulah kita menggunakan dosis tinggi. Itu pun tergantung jenis racun atau pestisida yang mereknya apa kan gitu. Nah, jadi tetapi kalau sayur dari pengalaman kita itu biasa sebenarnya sebuah tanaman yang gampang tumbuhnya dan gampang perawatannya, dan secara perputaran agribisnis dia lebih cepat. Kita bisa 20 hari, 25 hari sudah bisa panen, sudah bisa melihat uang dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain dengan biaya tinggi terus waktunya panjang kan gitu. Nah, jadi kalau secara ekonomi nanti kita buat analisa usaha, tadi ada bagiannya nanti di tadi selanjutnya. Oke, berarti apa yang kita lakukan? Yang pertama Berikan pestisida. Yang pertama berarti menyemprotkan pestisida atau pestisida atau insek apa? Masa SMK nggak tahu? Masa nggak pernah diajarkan di sekolah nama obat-obat? Ini kan bahasa ilmiahnya. Insektisida. Insektisida. Nah, apa bedanya pestisida dengan insektisida? Nah, ini harus dipahami. Pestisida itu apa? Insektisida itu apa? Nah, itu harus kalian perlu catat itu. Jadi bukan kita asal-asalan di dalam bertani itu, makanya banyak yang gagal. Ada yang
langsung dia memberikan dosis tinggi ketika ada serangan, padahal serangan hamanya belum begitu banyak. Pengaruhnya kepada apa? Apakah kepada sayuran atau kepada lingkungan? Yang paling berdampak itu adalah lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan tempat kita bertani atau lingkungan lahan itu sendiri atau lingkungan penanaman itu. Di mana? Bagaimana dampaknya? Oke, sekarang ketika kita menemukan ular dan lain sebagainya, itu sekarang disemprot dengan dosis tinggi. Dia mati memang. Mati induknya tetapi telurnya masih. Nah, ketika telur ini sudah menetas, itu bermiliaran. Inilah yang yang akan ganas menyerang. Karena apa? Karena induknya sudah mati dan dia sudah kebal. Nah, jadi dalam pencegahan itu berarti kita harus menggunakan dosis rendah. Karena menggunakan zat kimia itu kan sangat berpengaruh kepada kesehatan manusia itu sendiri, baik yang kita hirup, udara yang kita hirup maupun yang kita konsumsi. Nah, itu sebabnya makanya mahal dia tanaman organik seperti sayur organik. Makanya sekarang kan lagi merembaknya hidroponik itu. Nah, makanya ini sebagai satu perbandingan nanti ketika kalian ingin membuat satu usaha, maka nanti kan seiring dengan waktu itu di perguruan tinggi nanti ada kelanjutannya daripada mata pelajaran PTPH itu sendiri. Itu namanya teknologi pertanian. Nah, ini dasar-dasarnya kalian untuk masuk ke sana. Jadi pestisida itu adalah dia termasuk racun apa dia? Sistemik. Nah, sistemik itu artinya begitu ditembakkan kepada hama tersebut, dia bisa mati, tetapi tidak membunuh, tidak menghancurkan daripada telur-telurnya. Tetapi kalau insektisida, dia membunuh induknya dan membunuh telurnya, tapi tergantung dari jenis hama. Kalau hamanya yang sudah kebal, nah, satu contoh misal di daerah yang sudah endemik, misal di daerah Landan, kalau kita di Lombok itu terkenal daerah Landan itu petani cabai dari dulu, petani sayur dari dulu. Makanya di sana itu kalau menanam cabai itu gagal terus, tingkat kegagalannya sampai 80%. Kenapa? Karena dulu berapa puluh tahun yang lalu mereka sering menggunakan pestisida dan insektisida yang berlebihan. Nah, sehingga lingkungan itu rusak yang diakibatkan oleh berlebihannya daripada menggunakan kimia itu. Makanya sekarang itu kan ada program pemerintah namanya Go Green, itu sebenarnya kembali kepada back to nature, artinya harus menggunakan tanaman-tanaman setempat untuk bisa kita produksi menjadi racun. Nah, nanti kita praktikkan itu. Kalau kita misal mau buat racun, misal dari daun apa gitu. Kalau yang pernah kita praktikkan kemarin daun sirsa, pohon serai, batang serai, bawang putih, ya, sama tembakau hitam itu. Nah, itu kita proses dan itu bisa digunakan langsung tanpa harus diendapkan dulu. Nah, itu dia. Nah, nanti kita praktikkan dan itu memang kalau racun-racun yang sifatnya organik memang tidak langsung membunuh daripada tanaman itu, tetapi jangka panjang karena lingkungan kita akan tetap terjaga. Nah, itu dia. Nah, jadi sudah berarti setelah yang pertama setelah kita melakukan penyemprotan apa? Menjaga kebersihan lingkungan tanaman, menjaga kebersihan lingkungan tanaman. lingkungan tanam.
maksudnya lingkungan tanam itu bisa di dalam greenhouse kita itu, yang satu greenhouse itu dulu yang kita jaga. Nah, jadi sama halnya dengan manusia. Sekarang kita misal mengalami sakit kita kan, atau kita makan vitamin, kita sudah semua makan vitamin, di suplemennya bagus. Tetapi lingkungan tidur kita, lingkungan tempat tinggal kita kumuh, kotor. Kira-kira sehat enggak? Nah, Begitu halnya dengan tanaman. Itu sebabnya pada tanaman itu banyak sekali pelajaran. Ya. Bertani itu mengajarkan kita untuk selalu membaca. Makanya kalau Pak Guru sering mengatakan tadabbur. Tadabbur, karena pada tanaman itu mengajarkan kita seperti ini. Karena ada filosofi-filosofi yang tersembunyi pada tanaman itu yang harus kita tinggal. Salah satu contoh tadi, kenapa kebersihan lingkungan itu harus dijaga? Karena untuk menghindari atau mengurangi daripada serangan hama tersebut. Lalu setelah ini apa lagi? Yang ketiga, apa? Memilih apa? Memilih bibit. Memilih yang bagus, segar. bibit yang berkualitas. Mana yang dimaksud dengan berkualitas? Bibit yang sudah diakui atau yang sudah disertifikasi oleh pemerintah, yaitu di badan karantina tanaman. Itu sebabnya kalau ada dari luar negeri masuk ke Indonesia bawa jenis-jenis bibit tanaman, itu harus masuk dulu di karantina Indonesia, dicek dalam laboratorium. Dia membawa virus apa? Jika itu virus itu, mikroba itu tidak sesuai dengan lingkungan alam Indonesia, maka dia akan menjadi perusak, menjadi hama baru menyerang petani Indonesia. Maka petani Indonesia akan gagal karena penyebaran daripada virus itu melalui udara dia. Nah, sehingga misal di Sumatera, misal di sana ditanam, kayak beberapa tahun yang lalu kan ada petani Cina kan, orang Cina membawa bibit cabai kan, itu sempat kebobolan. Ternyata setelah sudah menanam mereka di sana, sudah berbuah, baru ketangkap. Ada laporan masyarakat yang masuk ke pihak pemerintah, sehingga mereka dikejar sana, ditangkap. Begitu dibawa hasilnya ke lab, ternyata betul itu dimusnahkan dia. Untung, kalau itu menyebar tidak tahu Allah, karena dia tidak mau menjual itu bibitnya, karena itu bibit unggulan mereka yang sesuai dengan wilayahnya mereka, karena mereka semata-mata mengejar keuntungan. Andai pun ditanam di Indonesia, secara otomatis dia akan menjual dengan harga tinggi, dicekek petani. Itu hebatnya. Makanya ilmu pertanian itu luas, nggak main-main. Ilmu pertanian itu luas. Segala macam ilmu, mulai dari tanah, bagaimana pengolahan tanahnya, kandungan tanahnya apa, belum dari batang, dari bulu akar, batang, daun, bunga, buah, banyak ilmu di sana di pertanian. Tapi kebanyakan kita tidak mau berpikir. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, itu bagi hamba-hamba yang berpikir, itulah yang akan diberikan hidayah atau ilmu kepada mereka sendiri Allah SWT. Makanya kalau orang coba lihat tadi, orang petani itu yang lebih-lebih berpendidikan sarjana pertanian itu, kalau bicara itu, tapi yang benar-benar sarjana pertanian loh, nggak salah. Nanti muncul pertanyaan dalam, Pak Guru kan bukan sekolahnya di pertanian,
guru agama di tarbiyah. Kok bisa ngomong tentang pertanian? Karena Pak Guru belajar dari pengalaman, Pak Guru dari otodidak, Pak Guru sendiri belajar. Tapi atas dasar kita sekolah dulu, kita sekolah di SD, SMP, SMA kan begitu sampai kuliah. Sehingga dengan perguruan tinggi itu kita bisa merubah mindset berpikir. Nah akhirnya saya coba apa sebenarnya di pertanian ini. Lalu saya coba mempelajari. Pertama tanam kacang panjang, lalu cabai. Lalu saya coba terus gali. Ada apa kegagalan? Selalu ada kegagalan di petani. Sampai menemukan bagaimana menanggulangi daripada antraknosa itu. Sampai ada layu fosarium dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah beberapa tahun bahkan sampai hampir 7 tahun, ya 7 tahunan lah. 7 tahunan lah. Itu 7 tahunan Pak Guru pelajari secara otodidak sendiri tanpa ada yang membimbing. Tetapi tetap Pak Guru mencari referensi. Dulu waktu masih belum ada namanya internet di HP, belum ada kan. Waktu itu kan ada namanya warnet ya, warung internet itu Pak Guru sering sampai jam 12 malam buka internet. Karena ngantri soalnya kan, bisa kita cari, kita capai. Itu yang saya pelajari lagi. Nah dengan itu terus Pak Guru menguatkan. Bahkan sampai jam 12 malam Pak Guru itu di ladang. Karena kalau Pak Guru mengecek hama itu biasanya kalau enggak selesai sholat maghrib itu biasanya kan mereka sudah pada ngumpul di sana. Nah kalau enggak itu kadang-kadang subuh. Ada juga hama yang muncul pada jam 12 ke atas itu biasanya hama-hama yang besar seperti lalat buah pada cabai, pada tomat itu sama mati. Dan ada juga itu terik untuk yang bikin daun cabai itu keriting itu sama mati berbulan-bulan. Sampai termasuk tanaman sayur yang setahunya petani itu tanaman sayur itu biasanya diserang oleh ulat. Ini saja kan? Enggak, nabun tahu ulat. Beli deset lah, beli inilah macam bro. Tapi daunnya tetap bolong. 3 tahun yang lalu, 4 tahun malah ya, 4 tahun yang lalu. Waktu itu dalam greenhouse itu pun greenhouse kita masih baru waktu itu. Akhirnya padahal saya sudah menyemprot dengan pestisida, ulatnya mati, tetapi saya lihat besoknya lagi ada daun-daunnya bolong. Bingung saya, apa ini? Bisa keluar malam. Saya kan orangnya suka penasaran karena saya menjiwaikan. Karena memang saya lagi menggali ilmu pertanian. Ada apa sebenarnya? Saya bangun malam. Lalu saya ambil apa sensor yang di kepala itu apa namanya? Nggak paham. Biasa orang gali emas itu. Akhirnya apa? Sama betul. Ada terbang itu, ada yang warnanya coklat, ada yang warna hitam. Kalau bahasanya kita orang tua kita, wereng itu, ya, wereng yang menyerang padi itu, sama mati betul. Betul. Ternyata wereng itu memakan daun sayur juga. Saya juga bingung. Sama mati terus sampai kaki. Nggak berani terlalu. Kalau kita pegang daunnya secara otomatis, dia akan terbang kan? Sekarang terbang. Gitu. Asal nggak disentuh pohonnya dia nggak terbang. Saya amati betul. Itu beribu-ribu nempel di daun itu. Itu bermiliaran kalau satu petak lahan sayur kita semalam habis. Padahal tadi sore daunnya hijau royo-royo. Besok pagi tahu-tahu kita lihat sudah bolong semua. Yang tadinya 2-3 hari lagi kita mau panen. Nah disinilah saya coba pelajari.
Saya mencari apa yang harus berbuat. Nah akhirnya barulah Pak Guru mulai mengevaluasi lingkungan tanaman. Saya bersihkan rumah, ada lampu, saya langsung kasih gramoxone, saya bersihkan. Tetap saja kan tidak kasih tumbuh. Dan sebelum saya tanam, saya berikan pupuk kanda, saya berikan, saya semprot dengan empat, terus serang beberapa hari kemudian 10 ke 3 minggu setelah kita kasih membuat ukuran bedengan, lalu saya standar, lalu saya coba taruh. Ternyata 90% itu tidak ada di sana. Ada mungkin satu dua. Nah, saya langsung mengamati apa sebenarnya yang penyebabnya sehingga mereka banyak yang datang daripada hama merah ini yang menyerang daripada tanaman sayur itu. Ulatnya sudah tidak ada, ya, tidak ada. Ternyata begitu saya sering membersihkan rumah itu, ternyata lingkungan, jika gulmanya lebat, ternyata mereka sembunyi di sana. Setinggi apapun dosa, sekuat apapun racun pestisida dan insektisida itu kita mau tembak, dia tidak mengena, dia pintar, dia sembunyi. Itu hebatnya. Besok pagi muncul dia. Nah dari sana berarti kebersihan lingkungan pada lingkungan tanam ini adalah paling utama sebenarnya. Selain daripada pemilihan kualitas benih, kualitas benih. Tetap jaga. Itu jenis tanaman apapun yang menawan pangan, baik itu padi, jagung, cabai, tomat, ya campanya. Pokoknya jaga lingkungan bersih, kebersihan lingkungan. Maka itu dia syarat tumbuhnya sehingga dan akan dapat menekan daripada serangan hama tersebut. Bukan serangan lagi, malah mereka tidak mau datang ke sana. Karena apa? Karena tidak ada tempat dia hinggap. Dia kan misal kalau serangannya misal malam, dia datangnya nanti sore. Habis sholat asar itu mereka sudah mulai berdiri. Lihat aja di maghrib. Pada waktu selesai sholat maghrib ke malam, banyak itu kan. Nah, nanti malam itu mereka hinggap. Nah, jadi kebersihan juga memilih bibit yang berkualitas. Nah, ini sangat menentukan dia. Jadi sebenarnya penanaman sayur itu sangat mudah. Kuncinya pengolahan tanah yang tepat. Ini kan tadi untuk penanganan OPT ya. Berarti cukup aja 3 aja yang kita menyemprotkan pestisida, insektisida, menjaga kebersihan lingkungan, memilih bibit yang berkualitas. Insya Allah kita tidak bakal banyak keluar biaya. Ya, sangat mengirim. Karena tanaman sayur juga kan cepat tumbuh. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita lanjut ke menganalisis teknik pemanenan hasil tanaman sayuran. Nah, ini teknik pemanenan. Nah, tadi kebetulan kalian dari kemarin menganalisis teknik pemanenan hasil tanaman pangan. Tanaman sayuran apa? Sawi. Kan itu kan udah kalian praktekkan itu tadi kan? Tanaman sayuran sawi. Ya. Berarti 4.12-nya melaksanakan pemanenan tanaman. Anissa, otak.
pemanenan tanaman. Melaksanakan pemanenan tanaman sayuran sesuai prosedur. Kan teknik ya. Caranya, bagaimana caranya kita panen supaya hasil panenan kita itu diminati oleh pembeli itu nanti ketika dibawa ke pasar. Berarti apa yang harus dilaksanakan pertama? Kita panen apa? Pertama apa? Tekniknya, cara kita memanen. Apa yang pertama? Kan kita mau panen, melaksanakan panen. Apa? Apa yang pertama? Yang pertama, dipikirkan. Kan teknik, berarti cara. Sesuai dengan prosedurnya. Supaya tanah sayur yang kita panen itu tidak banyak yang patah gitu ya. Sehingga kalau dia bagus, tidak banyak yang patah, terlebih bersih, secara otomatis daya belinya tinggi, ya kan? Udah laris, cantik, kinclong, ya. Sama dengan manusia. Kalau di rias gitu kan, maka daya tariknya tinggi gitu. Senang orang itu berkenalan. Jangan berpikiran yang negatif. Sama dengan kalian, kalau Pak Guru berpakaian senonoh, mungkin kalian tidak senang kan? Itu juga dia kan ada daya tariknya. Oh, senang sama Pak Guru, pakaiannya rapi, barangkali seperti itu kan. Coba kalau saya pakai celana pendek, layan enggak? Begitu halnya dengan tanaman itu. Masa kita mau cabut gini-gini tanpa makar, dengan akarnya dibawa ke pasar, ada tak yang mau beli? Tidak ada. Ada mungkin barangkali, tetapi yang tadinya kita mau jual satu ikat itu anggap 1.000, nanti malah dia minta 5 ikat itu 1.000. karena pandangannya itu kan jelek gitu. Makanya pas dalam pelajaran. Berarti yang pertama apa? Memotong. Ya, menyabut tanaman. mencabut sayuran dengan hati-hati dan membersihkan akar dan daun yang sudah dan daun yang sudah busuk atau yang berwarna kuning. Kadang berpikir dalam pikiran kita, yang begini-gini dipelajari ya. Nanti pada waktu di laporannya itu memang harus dijelaskan di sana. Seperti ini, karena kita mempelajari ilmu sayuran. Lalu yang ketiga, menyiapkan tali. Ini nomor 2 Bapak. Ya. Ini nomor 2. Tidak usah pakai daminya. Ambil betul tambah dengan hati-hati. Ya. Terus yang kedua membersihkan akar, kan setelah dicabut berarti dibersihkan akarnya kan. 3. Menyiapkan tali. Bapak. ya, menyiapkan di sini tulis ini loh. Menyiapkan tali untuk
apa selanjutnya? Berarti dicuci. Dicuci dengan air bersih. bersih. Kali ini. Lalu yang kelima, Di bawah. Ditaruh di tempat yang kelima siapa? apa kalau bahasa Indonesianya kalau sudah dibasuh apa dibersihkan oleh air lalu kita taruh di meja itu apa namanya? Dikeringin. Bor. Apa? Bukan Kan sebelum dibanting kan? Menitisi apa? Ya itu makanya Penitisan. Mengeringkan. 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 Mengkeringkan. Nggak ada itu di Google. Ketawa Google kalau Anu mana bapak? Penitisan. Mengeringkan. bagian termasuk dari mengeringkan. Berarti pengeringan. Desa lalu lain. Pengeringan Keringan. ya, pada Sayuran. bukan Pada daun. pada tempat yang lebih tinggi supaya airnya jatuh kan? Pada tempat yang lebih tinggi agar airnya Agar airnya jatuh. Kering. ya agar airnya Nipis. menitis baru tepat menitis atau menetes ya menitis sudah menetes ya airnya menetes. Tes. Lalu selanjutnya Dibuang. dengan Membawa. membanting Membanting. apa diikat begitu dengan karung berarti diikat dengan karung. Memang sederhana sekali ini. Orang-orang tua kita kalau mendengarkan ini hal-hal yang begitu-gitu dipelajari, disekolahkan katanya. Ya. Itu perlunya kita sekolah. Karena zaman kita berbeda. Karena dulu tidak tahu namanya orang tua kita itu nilai jual. Kan gitu. Sekarang itu zamannya modern. Kalau sekarang kan nggak perlu kita ke pasar, cukup lewat cepret yang berminat sayur Jadi. langsung di inbox. SS pun. Itu kelebihannya sekolah. Iya. Kalau orang tua kita Lenentan. subuh lampak dengan motor. Lenentan. Nyampe ke pasar geru. Ini ya udah terik matahari. Si pembeli taring telur lagi 3 tinggal di pasar gimana? Nah, itu zaman itu terus berkembang, terus berubah. Nah, makanya syukur kita berada pada zaman yang modern untuk bisa kita memanfaatkan media-media Sosmed. yang sudah beredar di dunia untuk kita manfaatkan. Karena kan cukup sosmed, di foto, buat akun dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kan pemerintah itu ada pelatihan khusus itu di Kementerian Perdagangan. Ya, sehingga banyak kelompok-kelompok KWT yang dibina sampai dia mereka sudah seperti kelompok-kelompok KWT yang KBM ya, QB, kelompok usaha bersama. Jadi sekarang mereka dilatih, dibuat bagaimana kemasannya bagus, sehingga nilai jualnya. Oke, apalagi kita lanjut kepada deskripsi 13 menganalisis penanganan pasca panen tanaman sayuran sawit. Menganalisis
pasca panen. Apa itu pasca? Bukan. Pasca panen. Singkat. Apa itu pasca? Analisis. Saya kasih gambaran. Pasca panen. Saya kasih gambaran. Ini tadi kan lahan sayur ya. Yes. Sayur. Dan ini sudah dicabut, sudah diikat, sudah dipasang. Kalau sudah dicabut, ada enggak lagi di sana? Ada. Ada enggak? Nggak Enggak ada. ada. Kita mau nanam enggak? Mau. Mau nanam sayur kah? Mau tanam cabai kah? Nah, itu maksudnya pasca, berarti setelah panennya itu. Ini yang paling penting di dalam bertani itu. Di dalam petani modern, termasuk petani sayur, petani cabai, Pasca panen. dan lain sebagainya. Ini yang sering mereka gagal di sini. Karena apa di pasca panen itu? Karena mereka saking apa namanya Hah? semangatnya, terutama petani-petani pemula ini. 3. Mana lagi ketemu harga pasar, wah harga sayur lagi mahal, kan waktunya cepat dia, 1 bulan udah panen kan, bahkan 20-25 hari udah panen, kan cepat perputarannya. Berarti kalau kita nanam misal 3 hari dapat 2 juta misalkan dalam jangka 1 bulan, berarti hitung-hitungnya kita kan dapat gaji 2 juta. Bisa dipotong benih berapa sih harga benih? Paling 17.000, harga pupuk 10.000 udah. Itu dapatnya dalam 1 bulan. Lalu semangatnya dia, karena dia mahal. Akhirnya dia campur tanam lagi. Akhirnya ditanam kedua, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Antara berhasil dengan Gagal. Iya. Kenapa? Hama sudah mulai di sana serangan. Kenapa? Karena dia tidak pandai mengolah tanahnya. Nah, berarti ini yang paling perlu adalah melaksanakan pasca panen tanaman sayuran. Berarti apa yang harus dilakukan pasca panen ini? Apa yang dilakukan pasca panen ini? Apa? Yang pertama apa? Membersihkan lahan dari bekas tanaman sayuran sawi tersebut ya, sawi, dan membersihkan gulma. Apa itu gulma? Ya, rumput-rumput gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman, pertumbuhan tanah. Kira-kira kalau kita tidak bersihkan rumput, oke, bekas sayur akar-akarnya akarnya sudah dibersihkan, lalu gulmanya masih lebat di sana. Kira-kira akan tumbuh maksimal enggak? Jelas dia tidak akan. Karena apa? Karena perakaran ini akan mengganggu, menghambat pertumbuhan tanaman sayuran itu, baik itu pupuknya nanti diserap oleh mokohan lebih gemuk tanamannya, tanaman rumput itu daripada tanaman sayur. Karena kita saking lembutnya kan dapat untung yang tadi panen pertama itu nanam pertama. Hanya dia tidak perlu dibersihkan katanya. Nah, lalu yang kedua apa? Ini yang pengalamannya Pak Guru. Yang kedua, menaburkan pupuk kandang. ya, pupuk kandang secukupnya. Kenapa secukupnya?
Karena pada waktu penanaman pertama sudah diberikan. Nah, berarti kan tinggal kita menggantikan yang sudah diserap-serap oleh tanaman itu atau yang sudah hilang, misalkan gitu. Lalu Tiga. yang ketiga, penyemprotan Mikroba. penyemprotan Mikroba. mikroba positif. Seperti apa? Contohnya, yang paling sederhana sudah. Nggak usah yang terlalu mahal-mahal itu. Ada kemarin kita beli itu satu botol kecil itu, bukan satu botol kecil itu lah. Harganya 250 kan kami berapa tangki. Memang khasiatnya bagus, tapi ya karena kita petani pemula kan harus pikir dulu kan gitu. Oke, yang sederhana dulu, yang M4 lah ya. Empat. Positif seperti M4. Jadi M4 ini ya kisarannya antara 25 sampai 30 lah, itu yang 1 liter, dan itu bisa kita semprotkan di lahan yang ukuran paling tidak lah 3 atau 4 area lah dengan merata. Dia akan mengurai daripada pupuk tanah yang sudah kita taburkan tadi. Sehingga berarti dia sudah, tanah kita ini kembali pH-nya kembali pulih, hamanya sudah tidak ada, berkurang lah paling tidak. Kalau tidak ada itu barangkali mungkin tidak ada profesor yang bisa menanam menjadi petani atau menanam sesuatu tanaman yang tidak ada pengganggu. Pasti ada, cuma paling tidak menekan. Kenapa? Lahannya sudah bersih dari gulma, sudah terutama dari bekas-bekas tanaman sayur itu bisa mengundang jamur. Ya, nanti daunnya kadang berwarna kuning. Kalau tidak dibersihkan itu yang kuning. Atau paling tidak dia berada dalam posisi di bawah tanah itu, di bawah bedengan itu. Artinya dia bukan berada pada permukaan dalam tanah itu. Jadi penyemprotan nih positif seperti M4. Nah, barulah yang terakhir itu apa? Pemberuan tanah. Apa itu pemberuan tanah? Pemberuan. Berarti tanah itu dibiarkan aja dulu, ya. Dibiarkan aja dulu. Sebelum kita mencatur ini, kita berukan aja dulu barang-barang, karena biarkan dia M4 ini menyebar dulu, karena dia makhluk hidup. Karena dia mikroba makhluk hidup, jadi biarkan aja dulu 1 minggu lah, untuk menyebar tanah, memulai tanah, hingga menjaga pemburuan tanah. Nah, barulah beberapa, paling tidak 10 atau 2 minggu, barulah kita mengolah tanah itu. Jadi dia akan paling tidak tingkat keberhasilan kita itu 80 sampai 85%. Nah, sampai terus selanjutnya. Tapi kenapa di lahan kita di sini di lokasi greenhouse P4 Kesempatan Hasanah ini kok terus ditanam ya, habis itu canggul lagi, tanam lagi. Nah, itu bedanya Pak Guru dengan yang lain-lain. Ada satu teknik atau cara kita yang bagaimana bisa, dan pertumbuhannya oke, besok jadi. Itu sebabnya kemarin langkah awal setiap siapapun yang datang PKL di sini, saya selalu mengutamakan menjaga kebersihan lingkungan tanam. Gulmanya harus tetap dibersihkan. Kan itu langkah awal. Dari teman-teman dulu yang dulu juga demikian. Sebelum kita nyakul, rumputnya harus dibersihkan dulu. Nah, itulah memang Pak Guru. Jaga kebersihan lingkungan itu dulu. Maka di samping kita juga tidak capek, samping itu juga tidak sia-sia kan. Nah, itu makanya selalu mengatakan, jadi petani itu harus menggunakan otak dan otot. Karena kalau bertani tidak cukup dengan menggunakan otot. Kalau otak itu saya ibaratkan adalah ilmu berpikir gitu kan. Mindset berpikir petani itu kita harus
Cuman karena kita hidup bukan di zaman dulu yang puluhan tahun dulu, ratusan tahun mungkin barangkali. Kalau dulu memang ya belum begitu maju ilmu pertanian karena lingkungan itu masih alami. Tak pakai pupuk juga nggak apa-apa karena kayu masih banyak, daun-daun itu jadi sampah kan gitu. Terus banyak sapi nanti peternak itu kan orang tua kita bawa ke sawah kayak begitu. Jadi tanah itu tetap bagus. Kalau sekarang limbah di mana-mana, saluran air, ada pempos, ada yang itu dah yang kayak belum ini sampah plastik. Makanya Pak Guru selalu itu mengutamakan buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan itu pantesan baginda Rasulullah SAW itu sejauh-jauh hari menyampaikan kebersihan itu adalah setengah daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Bayang, sekarang kita rasakan. Coba lihat di kota-kota besar. Ketika lingkungannya rusak, ketika sampah tidak mereka jaga kebersihannya, sampah dibuang sembarang tempat, akhirnya got-got mampet, akhir jadi banjir. Setelah banjir apa? Lingkungan suara muntaber, hama bermunculan. Begitu pun demikian dengan lingkungan sawah. Jika lingkungan sawah kita atau lahan bertani itu bersih, bagus, yakin, saya jamin karena pengalaman guru bertahun-tahun seperti itu. Itu yang salah. Makanya di lahan kita sudah berapa tahun itu? Dari tahun 2007 lahan itu. Sekarang tahun berapa? 2022. Coba 2022 dikurangi 7. Berapa tahun jadinya? 2007 2022. 15. Berapa? 15. Iya, nggak pernah itu saya tanam, nggak pernah saya tanam padi itu di lahan. Sebelum ada kalau di greenhouse itu baru 6 tahun setengah. Berarti setengah dari itu Pak Guru tetap. Tapi Pak Guru selalu menjaga lingkungan dan pemberian penaburan pupuk kandang itu selalu mengurangi pupuk kimia. Pupuk kimia termasuk penggunaan pestisida yang terukur dan terarah. Biar ada ulat, Pak Guru sedikit. Selama masih saya tanggulangin, saya nggak perlu pakai yang pestisida lebih keras begitu lah. Kadang-kadang buat sendiri. Intinya adalah bertani itu adalah kita harus kreatif, menggunakan otak dan otot. Jadi bagaimana kita harus mengimbangi antara otak dengan otot. Oke, sampai di sini kita diskusi karena saya lihat mata kalian sudah lelah. Ada yang muang, ada yang kredit. Ya, oke. Sekarang karena sudah tidak fokus lagi, sedikit sebentar kita belajar, tetapi kalian paham? Kira-kira paham enggak? Paham. Paham enggak? Paham. Bermanfaat enggak apa yang Pak Guru sampaikan? Bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, cukup sampai malam ini kita tidak diskusi lagi. Ya, jika tidak bermanfaat, Bermanfaat. oke, sampai di sini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Baik, kita kembali belajar, diskusi atau mempelajari daripada tanaman-tanaman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak. Ano, Robi? Teka lang. Main, bisa main.